Sungai Kelaru adalah sungai di wilayah Desa Telaga, sebuah sungai sepanjang 36 km yang berhulu di daerah kilometer 25 Jalan Kasongan Sampit, Kalimantan Tengah. Sungai ini juga lekat dengan cerita legenda Haji Amin Kelaru, seorang tokoh dari suku Dayak. Haji Amin Kelaru dipercaya menghuni Sungai Kelaru di sebuah alun-alun terantang. Alun-alun terantang ini merupakan sebuah padang pasir putih yang indah seperti tak terduga. Jika malam hari, tempat ini seperti sebuah kota terang benderang. Konon, Haji Amin adalah seorang saudagar yang dikenal menguasai beberapa wilayah seperti Pantai Kalap, Pantai Cemeti, dan Batu Mandi tempat berlabuh kapalnya. Ia memiliki ilmu putih, istilah yang digunakan untuk membantu yang bisa menyembuhkan orang sakit. Di balik cerita legenda yang ada, Sungai Kelaru menyimpan sumber daya alam yang melimpah. Ada banyak spesies ikan sungai lokal di sini, seperti ikan toman. Sungai Kelaru sudah menjadi nafas bagi kehidupan nelayan tradisional dan masyarakat sekitar sejak turun-temurun sampai saat ini. Pada sekitar abad ke-17, hidup 5 bersaudara, yakni Timang Pangpirut, Indang Handang, Indang Baluh Tantang, Indang Baluh Suwit, dan Amin di hulu Sungai Samba Baroy, Kabupaten Talingan, Kalimantan Tengah. Mereka tinggal di sebuah dukuh, semacam tempat orang berladang, yang terdiri dari beberapa pondok di wilayah Baroy. Pada zaman itu, terjadi pandemi wabah penyakit menular yang dikenal dengan nama sama, hingga menewaskan banyak orang yang belum ditemukan obatnya. Karena Haji Amin juga terkena wabah itu, maka ia mengasingkan diri dengan cara menghanyutkan diri menggunakan rakit di Sungai Sambah agar saudaranya tidak tertular. Setelah berhari-hari Amin dan perahu rakitnya hanyut dari hulu Sungai Sambah, ia akhirnya tiba di hulu Sungai Kelaru dan terdampar di sebuah gusung, semacam tumpukan pasir yang sangat luas di tengah sungai. Di gusung tersebut terdapat sebuah pemukiman, hingga ia singgah dan bertemu dengan seorang kakek yang sedang menyapu halaman rumahnya. Kemudian kakek tersebut menawarkan makanan, hingga Haji Amin sembuh dari penyakit yang dideritanya. Kakek itu menjelaskan kepada Amin bahwa dunia mereka berbeda dengan alam manusia, dan saat ini wilayah tersebut dikenal dengan nama Kota Gaib. Hingga akhirnya Haji Amin pun tinggal di sana selama 3 minggu, dan ia dijodohkan dengan 2 anak perempuan dari kakek tersebut. Namun sebelum menikah, Amin meminta izin agar kembali ke alam manusia untuk meminta restu dengan keluarganya. Kemudian permintaan tersebut dikabulkan, akan tetapi dengan syarat ia harus kembali sebelum 3 hari. Haji Amin kemudian kembali ke alam manusia dan menceritakan semua hal tersebut kepada keluarganya. Mendengar hal itu, keluarga dan penduduk setempat kaget karena Amin telah menghilang selama 3 tahun dan sembuh dari penyakit yang dideritanya. Tidak terasa 1 tahun berlalu, Amin tak kunjung kembali ke alam gaib hingga penyakit yang dideritanya kambuh kembali. Kemudian ia sadar akan kesepakatan yang telah dilanggarnya. Hingga pada suatu malam, ia bermimpi dengan kakek tersebut dan meminta maaf karena telah melanggar janjinya. Haji Amin pun memohon untuk kembali ke alam gaib. Kemudian permohonan itu dikabulkan, namun dengan syarat ia harus menikahi cucunya dan tidak boleh kembali ke alam manusia. Jika ia melanggarnya, penyakitnya tidak sekedar kambuh kembali, namun ia akan meninggal. Kemudian Haji Amin pun menghanyutkan diri kembali ke sungai menggunakan rakit. Setelah itu, Amin pun terdampar di gusung Sungai Kelaru dan kembali ke alam gaib, hingga ia menikahi cucu dari kakek tersebut dan mewarisi kepemimpinan di pemukiman gaib tersebut, yang kemudian dikenal dengan sosok Amin Kelaru. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.